Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Dr. Abdul Haris Esos, MSc. Saya merupakan dosen program studi Administrasi Publik. Saya spesialisasi dalam hal mengajar pada bidang birokrasi Indonesia. Pada hari ini saya akan sampaikan tentang teknik pengajaran yang saya gunakan dalam sistem Delivery Interaction Assessment. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan terkait masalah mata kuliah yang saya ajarkan dengan bobot 3 SKS, yaitu mata kuliah birokrasi Indonesia yang biasanya dipelajari pada semester genap. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dan teori tentang birokrasi. Terus yang kedua, yaitu mahasiswa mampu menjelaskan birokrasi model klasik, kontemporer, dan konsep birokrasi street level birokrasi. Terus yang ketiga adalah mahasiswa mampu menjelaskan patologi birokrasi dan jenisnya. Yang keempat, yaitu mahasiswa mampu menjelaskan etika reformasi birokrasi dalam konteks di Indonesia. Selanjutnya, deskripsi mata kuliah ini adalah menjelaskan latar belakang pentingnya birokrasi, konsep sejarah perkembangan birokrasi, patologi, terus nilai-nilai etika dan netralitas birokrasi, serta meningkatkan kinerja dan akuntabilitas melalui reformasi birokrasi. Terus kemampuan yang diharapkan setelah mempelajari mata kuliah birokrasi Indonesia adalah mahasiswa mampu memahami latar belakang pentingnya birokrasi. Terus selanjutnya adalah mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan terkait masalah konsep, teori, dan perannya birokrasi. Terus selanjutnya adalah mahasiswa mampu menjelaskan sejarah perkembangan birokrasi model klasik dan kontemporer. Terus selanjutnya adalah mahasiswa memahami dan menjelaskan birokrasi dan debirokratisasi. Mahasiswa dapat memahami terkait masalah street level birokrasi dan bagaimana konteksnya. Terus lanjut, mahasiswa mampu memahami terkait masalah patologi birokrasi, jenis dan bagaimana solusinya. Lanjut adalah mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan terkait masalah etika dan netralitas birokrasi atau ASN dalam hal pelayanan publik. Terus mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan reformasi birokrasi dan bagaimana mengaplikasikannya. Terus lanjut, yaitu mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan kinerja akuntabilitas birokrasi. Materi pembelajaran pada mata kuliah birokrasi Indonesia adalah yang pertama, konsep dan teori birokrasi. Yang kedua, yaitu birokrasi klasik dan kontemporer. Yang ketiga adalah konsep birokrasi dan street level birokrasi. Yang keempat, yaitu patologi birokrasi. Yang kelima, yaitu etika birokrasi. Yang keenam adalah reformasi birokrasi. Dan lanjut, ketujuh adalah kinerja dan akuntabilitas birokrasi. Adapun sistem pembelajaran pada mata kuliah yang saya lakukan dalam satu semester, yaitu pertemuan pertama, saya melakukan perkenalan bagaimana membangun keakraban antara dosen dengan mahasiswa. Yang kedua adalah saya biasanya membuka diri diskusi apapun itu bentuknya terkait masalah perkuliahan dalam berbentuk diskusi. Dalam diskusi saya biasanya bagaimana memotivasi mereka untuk belajar lebih fokus dan lebih giat atau lebih serius. Selanjutnya saya membahas yaitu adalah kontrak perkuliahan, yang mana ini adalah membuat kesepakatan bersama antara mahasiswa dengan dosen dalam proses perkuliahan berjalan, termasuk modul, buku ajar,
agar dapat memberikan satu gambaran dalam pelaksanaan perkuliahan selama satu semester ke depan. Selanjutnya saya akan mencoba memahami masing-masing mahasiswa terkait dengan birokrasi di Indonesia. Kemudian pada pertemuan pertama saya akan membahas terkait masalah tata tertib pembelajaran. Terus adalah RPS dan nilai integritas dan latar belakang pentingnya birokrasi. Di mana subcapaiannya adalah bagaimana mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan latar belakang pentingnya birokrasi. Terus selanjutnya di pertemuan kedua yaitu adalah latar belakang pentingnya birokrasi bagi negara dan masyarakat, di mana subcapaiannya adalah mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan latar belakang pentingnya birokrasi bagi negara dan masyarakat. Di pertemuan ketiga yaitu tentang konsep teori birokrasi. Subcapaiannya adalah mahasiswa mampu memahami tentang konsep, teori, dan peran birokrasi itu sendiri. Nah, di pertemuan keempat yaitu adalah peran institusi birokrasi. Subcapaiannya di sini bagaimana mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan peran institusi dalam birokrasi. Terus di pertemuan kelima terkait masalah perkembangan birokrasi baik secara klasik dan kontemporer. Capaiannya adalah mahasiswa memahami dan mengerti terkait masalah sejarah perkembangan birokrasi dan model klasik dan kontemporer. Nah, di pertemuan keenam yaitu birokrasi dan debirokratisasi. Nah, capaiannya adalah mahasiswa mampu menjelaskan terkait masalah birokratisasi dan debirokratisasi. Di pertemuan ketujuh adalah konsep street level birokrasi. Dalam model birokrasi di Indonesia, terus capaiannya dari mata kuliah ini adalah bagaimana mahasiswa memahami dan mampu menjelaskan terkait masalah street birokrasi dan bagaimana konteksnya. Terus di pertemuan ke-8 biasanya kita melakukan yaitu adalah ujian tengah semester atau mid semester. Nah, sedangkan di pertemuan ke-9 yaitu membahas lagi terkait masalah pengertian dan patologi birokrasi. Nah, capaiannya adalah bagaimana mahasiswa mampu memahami dan mengerti terkait masalah patologi birokrasi dan jenisnya seperti apa solusinya. Di pertemuan ke-10 yaitu terkait masalah jenis patologi birokrasi dan bagaimana alternatif dan solusinya. Capaiannya ya adalah bagaimana mahasiswa memahami dan mengerti terkait masalah patologi birokrasi dan bagaimana mencarikan solusi. Terus di pertemuan ke-11 yaitu terkait masalah etika dan profesionalisme birokrasi ASN dalam pemberian pelayanan publik. Capaiannya adalah bagaimana mahasiswa memahami dan mengerti dan bisa dijelaskan terkait profesionalisme birokrasi atau ASN dalam pelayanan publik. Nah, di pertemuan ke-12 adalah birokrasi baik aparatur maupun institusi dalam pemberian pelayanan publik. Capaiannya adalah bagaimana mahasiswa mampu mengembangkan dan memahami terkait masalah konsep netralisasi birokrasi atau ASN terhadap pelayanan publik. Nah, di pertemuan ke-13 ini adalah faktor pendorong dan faktor penghambat reformasi birokrasi. Capaiannya adalah bagaimana mahasiswa memahami terkait masalah faktor-faktor pentingnya reformasi birokrasi dan faktor penghambatnya. Nah, di pertemuan ke-14 adalah terkait masalah jenis dan konsep reformasi birokrasi serta bagaimana implementasinya di negara maju dan negara berkembang. Capaian dari ini adalah bagaimana mahasiswa mampu memahami dan mengembangkan jenis dan model reformasi birokrasi di negara, terutama di negara-negara maju atau di negara berkembang. Nah, sedangkan di pertemuan ke-15 adalah kinerja dan akuntabilitas birokrasi serta bagaimana mengimplementasikan.
Nah, subcapaian dari mata kuliah ini adalah mampukah mahasiswa memahami dan mengembangkan kinerja dan akuntabilitas birokrasi. Nah, di pertemuan ke-16 atau di pertemuan terakhir yaitu melakukan ujian akhir semester atau final test. Itulah gambaran pembelajaran mata kuliah birokrasi Indonesia yang saya ampu selama kurang lebih 1 semester berjalan. Adapun rujukan pembelajaran sebagai bentuk strategi pertama adalah delivery proses penyampaian materi ke mahasiswa dengan menggunakan buku ajar birokrasi Indonesia. Nah, kemudian media online juga digunakan untuk mencapai atau mencari suatu topik yang menarik untuk dijadikan bahan diskusi terkait dengan materi perkuliahan yang erat kaitannya dengan birokrasi Indonesia. Nah, biasanya di awal pertemuan dilakukan yaitu review pembelajaran, yang mana fungsinya adalah untuk mengingatkan kembali materi-materi yang telah lampau atau yang telah di pertemuan sebelumnya akan disambungkan dengan materi yang akan datang atau selanjutnya. Strategi kedua adalah dengan case method atau collaborative learning dengan memberikan contoh kasus secara berkolaborasi terkait dengan kepribadian individu serta pemberian kuis atau tanya jawab yang dapat didiskusikan, ya, agar mahasiswa lebih semangat dan semakin termotivasi dalam mempelajari materi pembelajaran. Bentuk interaksi lain juga dengan menggunakan itu WhatsApp group kelas, salah satu tempat untuk berdiskusi terkait masalah kendala-kendala selama proses perkuliahan. Nah, pelaksanaan asesmen dalam pembelajaran adalah bagaimana proses cara saya melakukan evaluasi penilaian terhadap mahasiswa. Yaitu di pertemuan saya menjelaskan, di pertemuan awal saya menjelaskan bahwa bobot penilaian dari perkuliahan yaitu adalah kehadiran dan partisipasi di kelas, itu 10%. Tugas perorangan atau tugas kelompok itu adalah 15%. Dalam pengamatan dan dalam kelas adalah 10%. Nah, ujian tengah semester atau mid semester itu 25%. Sedangkan di ujian akhir atau final test itu adalah 40%. Jadi secara keseluruhan itu jumlahnya 100%. Nah, dalam kriteria penilaian yaitu 85 sampai 100 itu mendapatkan nilai A. Sedangkan di 70 sampai 84 itu adalah nilai B. Di 55 sampai 66 itu 69 itu nilainya C. Sedangkan 45 sampai 54 itu D. Di bawah atau kurang dari 45 otomatis akan mendapatkan nilai E atau error. Selanjutnya saya akan menampilkan proses pengajaran yang saya lakukan pada mata kuliah reformasi birokrasi. Oke, selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Baik, alhamdulillah. Jadi untuk pertemuan kali ini kita akan belajar terkait masalah reformasi birokrasi. Nah, sebelum saya lanjut di mata kuliah ini, saya ingin mereview kembali mata kuliah sebelumnya. Mungkin Anda bisa menyampaikan dengan mata kuliah sebelumnya satu orang. Oke, silakan. Baik, terima kasih Pak. Sedikit review yang dapat saya sampaikan di pertemuan lalu yaitu faktor terjadinya reformasi birokrasi. Nah, yang pertama diperlukan adanya komitmen dan kepemimpinan. Yang kedua diperlukan inovasi dan teknologi, dan juga diperlukan dukungan dari masyarakat dan partisipasi publik. Kemudian dibutuhkan regulasi dan kebijakan, dan yang terakhir sepengetahuan saya itu dibutuhkan kerjasama internasional. Oke, baik, terima kasih atas semuanya. Oke, baik, selanjutnya satu orang lagi, silakan. Ya. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi
materi yang pernah saya ambil dari tentang reformasi birokrasi, yang dimana di sini saya akan menyebutkan beberapa faktor penghambat reformasi birokrasi. Yang mana yang pertama yaitu terjadinya efisiensi terhadap perubahan, dan yang kedua yaitu keterbatasan sumber daya, dan yang ketiga terjadinya korupsi dan nepotisme, dan yang keempat kurangnya dukungan politik, dan yang terakhir yaitu kompletasi dan tumpang tindihnya suatu regulasi. Sekian dari saya. Oke, baik, terima kasih aplaus untuk teman-temannya. Oke, baik, itu tadi terkait masalah pertemuan sebelumnya, yaitu bagaimana faktor pendukung dengan menghambat di dalam reformasi birokrasi sendiri negara kita yaitu di Indonesia, ya, seperti itu. Baik, selanjutnya kita akan menuju ke materi atau pertemuan pada hari ini terkait masalah reformasi birokrasi. Ya, bicara masalah reformasi birokrasi, ini ada beberapa poin yang akan kita diskusikan pada hari ini dalam materi ini. Yang pertama adalah konsep reformasi birokrasi, terus yang kedua adalah perkembangan reformasi birokrasi di Indonesia, terus yang ketiga yaitu adalah jenis-jenis reformasi dan aplikasinya di negara. Terus yang keempat, bagaimana strategi reformasi birokrasi di Indonesia. Nah, terus yang terakhir adalah 8 area perubahan reformasi birokrasi. Inilah yang kita bahas pada pertemuan kali ini. Nah, selanjutnya bicara masalah konsep reformasi birokrasi. Nah, dalam konsep reformasi birokrasi yaitu perlunya namanya transparansi dan akuntabilitas. Di mana transparansi dan akuntabilitas ini bagaimana memastikan bahwa proses dan keputusan birokrasi dapat diawasi oleh pertanggungjawaban dan tindakan keputusan yang diambil. Terus yang kedua adalah efisiensi. Bicara masalah efisiensi dan efektivitas, yaitu bagaimana meningkatkan kinerja birokrasi dengan mengurangi pemborosan. Itu maksudnya pemborosan adalah dalam segi sumber daya dan memastikan bahwa layanan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat secara umum. Terus selanjutnya bicara masalah perkembangan reformasi birokrasi di Indonesia. Dapat kita lihat bahwa dari zaman ke zaman, yaitu pada periode 98 ya, ini kan terjadinya reformasi dari era Orde Baru menuju era reformasi birokrasi, yaitu pada tahun 98. Dari sini 98 sampai dengan 2004. Di mana pada periode ini reformasi birokrasi mendapatkan perhatian lebih serius, ya, mendapatkan perhatian lebih serius reformasi Indonesia setelah krisis ekonomi dan krisis politik. Ya. Ini di tahun 98 juga ini mengakhiri namanya pada zaman Orde Baru. Ya. Pada masa ini lebih fokus bagaimana desentralisasi demokrasi. Pemerintah mulai desentralisasi tentang kewenangan dari pemerintah pusat sampai dengan pemerintah daerah, baik itu provinsi, kabupaten dan kota. Selanjutnya di 2004 sampai dengan 2009, di sini reformasi birokrasi ini mendapatkan perhatian lebih serius. Kenapa lebih serius? Karena pemerintah mengeluarkan suatu kebijakan dalam hal memperkuat yang namanya akuntabilitas, transparansi dan profesionalisme birokrasi. Kenapa? Karena pemerintah membentuk suatu lembaga yang namanya itu adalah Komisi Pemberantasan Korupsi atau disebut dengan KPK. Terus ada juga Ombudsman. Ini semua adalah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah untuk melakukan satu pengawasan, ya, dalam hal terjalinnya reformasi birokrasi yang ideal lah, seperti itu. Nah, sedangkan 2009 sampai dengan 2014 ini pemerintah mulai mengimplementasikan tentang grand design reformasi birokrasi. Nah, bicara masalah grand design berarti ada jangka waktu, yaitu pada tahun 2010 sampai dengan 2025. Berarti kurang lebih dari 15 tahun. Berarti bagaimana pemerintah membuat grand design dalam pengurusan, yaitu adalah rencana apa namanya? Rencana kerja jangka panjang. Ya. Seperti ini ya. Terus bagaimana juga pemerintah menekankan pada peningkatan kualitas pelayanan publik dalam hal percepatan
yaitu teknologi informasi dalam administrasi pemerintahan. Terus adalah pemerintah juga ditetapkan membuat namanya sistem akuntabilitas kinerja pemerintahan atau disingkat biasanya sakit ya. Seperti itu. Nah, sedangkan di 2014 sampai dengan 2019 reformasi birokrasi di sini difokuskan pada peningkatan pelayanan publik, ya. Terus selanjutnya adalah periode 2019 sampai dengan 2024. Di sini menekankan pada penyederhanaan. Nah, di sini adalah lebih ke penyederhanaan birokrasi dan memangkas efisiensi, mempercepat proses perizinan, terus mengurangi regulasi yang tumpang tindih, penguatan budaya kerja birokrasi berorientasi pada hasil kinerja. Salah satu upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, maka pemerintah itu melalui dengan keterbukaan informasi publik. Ya, kenapa ada namanya keterbukaan informasi publik? Apalagi pemerintah juga membuat lembaga yang dikatakan itu Komisi Keterbukaan Informasi Publik atau KIP, ya namanya. Jadi semua yang berhubungan dengan publik wajib diketahui oleh masyarakat secara luas. Apa yang direncanakan dan apa yang dilakukan oleh pemerintah. Apalagi media pada saat ini lebih leluasa untuk membuka, menginformasikan informasi-informasi baru terkait masalah regulasi dan kebijakan pemerintah yang telah dikeluarkan. Oke, lanjut ya. Terus masalah grand design reformasi birokrasi. Nah, di sini adalah salah satu rencana Indo yang berisi arah tentang kebijakan, yaitu pelaksanaan reformasi birokrasi secara nasional untuk dalam kurun waktu kurang lebih dengan 15 tahun mulai 2010 sampai dengan 2025, ya berarti kurang lebih 15 tahun. Nah, itulah yang dibungkus suatu kebijakan dalam jangka panjang. Itulah grand design dilakukan. Di dalamnya itu dibuat lagi roadmap. Roadmap itu adalah rencana pembangunan jangka menengah, ya jangka menengah. Itu berdasarkan visi misi pemerintah pada saat kampanye, apalagi misalkan pada saat menjadi pencalonan kelompok pilkada, biasanya seperti itu ya. Kenapa? Karena kurang lebih 5 tahun itu dia susun lagi. Nah, program jangka menengah berdasarkan visi misi. Nah, di dalamnya itu setiap tahun dilakukan lagi program kerja atau dibungkus dalam kegiatan menyusun program kerja jangka pendek. Itu setiap tahunnya apa yang dilakukan untuk mencapai target dalam jangka waktu 5 tahun. Ya, jadi setiap menjelang pemilihan kepala daerah itu harus menyiapkan namanya visi misi. Tapi tidak pernah lepas dengan grand design yang telah disusun. Ya, ada dalamnya dalam roadmap tadi. Ya, seperti itu. Nah, ini kayaknya saya sudah singgung tadi. Terkait masalah roadmap reformasi birokrasi adalah salah satu bentuk operasional grand design yang disusun dan dilakukan setiap 5 tahun sekali dan merupakan rencana rinci dalam pelaksanaan reformasi birokrasi. Kenapa dari satu tahapan ke tahapan selanjutnya selama 5 tahun dan sasaran per tahun setiap tahunnya yang jelas. Nah, selanjutnya adalah terkait masalah 8 area perubahan reformasi birokrasi. Yang pertama adalah organisasi. Ya, kenapa dikatakan organisasi? Karena organisasi salah satu tempatnya atau fungsinya sebagai tolak ukur, ya, untuk melakukan kinerja sesuai dengan perencanaan pemerintah. Terus yang kedua adalah tata laksana. Bicara masalah tata laksana, dia lebih banyak bagaimana sistemnya, prosesnya dan prosedur kinerja yang lebih jelas sesuai dengan arah yang telah disepakati atau keinginan atau tujuan yang ingin dicapai. Nah, selanjutnya adalah pelayanan publik. Bicara masalah pelayanan publik, bagaimana meningkatnya kualitas layanan sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat secara luas. Ini masalah pelayanan publik. Misalnya ketika mau melakukan perizinan untuk usaha, atau mau mengantar apa dan lain-lain sesuai dengan
apa yang dibutuhkan masyarakat itu semua ada atau terlayani dengan baik. Makanya ada PTSP. PTSP kan melayani beberapa hal ya. Nah, dengan adanya MPP atau Mall Pelayanan Publik di betul pemerintah ya semua satu di situ. Ya, masalah pajak apa dan lain-lainnya ada semua terkait masalah pelayanan berhubungan dengan publik. Terus adalah mindset dan alter set aparatur ya, ini yang saya sampaikan tadi tentang birokrasi dengan integritas dan kinerja lebih tinggi. Nah, bicara mindset ya bagaimana menekankan semua aparatur itu mempunyai integritas dalam bekerja. Ya. Terus selanjutnya, salah satu agenda pembangunan dan pengembangan di area reformasi ini terjadinya pergeseran dari authority menjadi knowledge based, ya, birokrasi. Bagaimana tentang kualitas pelayanan, inovasi, kreativitas, adaptasi. Nah, ini sangat penting ya dalam knowledge based birokrasi, yaitu masalah kualitas pelayanan. Kenapa dikatakan kualitas pelayanan? Salah satunya adalah untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik oleh pemerintah atau di birokrasi. Terus inovasi. Nah, ini perlu memang juga masyarakat secara luas berpartisipasi untuk memberi masukan kepada pemerintah. Dalam hal pemerintah juga bagaimana melihat perkembangan zaman dari zaman ke zaman itu melakukan suatu inovasi dalam hal meningkatkan kesejahteraan atau mengurangi kemiskinan. Ya, bagaimana mengelola atau mengurus manusia atau mengurus masyarakat. Ini sangat penting yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal berinovasi ya. Kreativitas. Seperti kalau bicara tentang pemerintah, bagaimana secara teknis pemerintah punya kreativitas dalam hal dari segi pembangunan, dari segi pelayanan misalnya kesehatan dan lain-lain. Terus beradaptasi ya. Bicara masalah adaptasi, bagaimana beradaptasi dengan lingkungan, karakter budaya, karena kita di Indonesia ini dari berbagai bulan itu berbeda karakter, beda bahasa, ya, seperti itu. Nah, ini ada juga tentang strategi dalam pelaksanaan reformasi birokrasi. Ini salah satunya adalah memperbaiki proses rekrutmen. Nah, di dalam proses rekrutmen, apakah itu P3K, ASN, bagaimana rekrutasi kementerian lembaga, yaitu pola kinerja, memperkuat integritas, terus melaksanakan promosi jabatan secara terbuka. Ini bagaimana merekrut ASN, terus bagaimana juga mengelola merekrut ASN yang berkualitas, ya, seperti itu. Atau merekrut ASN-nya sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Terus melaksanakan promosi jabatan secara terbuka. Nah, ketika untuk promosi jabatan berarti karir ya, itu karir bagaimana membuka lebar-lebar sesudah potensi profesionalisme, ya kenapa tidak kita bersaing. Nah, ini hati-hati juga karena biasanya ada juga karena kedekatannya bukan karena profesionalismenya, ya. Tapi tidak ada di sini. Sampai di pegawai semua itu. Oke, saya kira seperti itu. Nah, kalau bicara masalah rekrutmen ini adalah profesional, akuntabel dan terbuka. Ini sistem merit. Itu ASN yang berkompeten, berintegritas dan profesional. Nah, ini rekonstruksi kementerian lembaga. Bagaimana di sini mengelola kinerja yaitu performance management, performance organisasi dan individu. Nah, bagaimana juga memperkuat itu organisasi menyiapkan sistem yang berintegrasi dengan individu, melaksanakan tupoksinya atau tugas dan fungsinya secara berintegritas. Bagaimana melaksanakan promosi jabatan secara terbuka. Ini, oke. Ada pertanyaan? Oke, kalau sudah tidak ada, saya menganggap bahwa semuanya sudah paham ya. Ini untuk pertemuan kali ini, coba selanjutnya
bagaimana membuat resume ya atau review terkait masalah mata kuliah pada hari ini. Nanti akan kita ulas kembali pada pertemuan berikut. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.